Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, Ibu, sedang kami dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah segala karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat dikumpulkan Allah di rumahnya dalam majelis zikir yang penuh berkah ini. Walaupun perjuangan Bapak Ibu datang ke sini lebih berat yang hari ini ya, karena hujan. Karena memang begitu cara Allah menambah nilai kebaikan itu, dipersulit pengerjaannya. Salat wajib itu yang paling besar pahalanya ke subuh dan asar. Kenapa subuh dan asar di samping malaikat turun di waktu itu? Karena itu yang paling berat. Subuh berat, asar berat. Maka ketika mudu-mudu lo Bapak Ibu yang acuk terlambat itu subuh asar itu. Itu terlambat. Itu maka kadang pahala itu karena balik. Salat sunat yang paling besar pahala itu adalah tahajud dan fajar. Kenapa? Itu yang paling berat. Nah, jadi kalau ingin Allah tambah pahala kebaikan itu dipersulit saja mengerjakannya. Begini, orang yang safar atau sakit boleh berbuka enggak di bulan Ramadan? Boleh. Boleh puasa enggak? Lebih baik mana? Orang safar, orang sakit, puasa atau berbuka? Tetap berpuasa. Wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu tetap berpuasa, lebih baik. Kenapa? Kalau kita safar berat berpuasa, iya. Sakit berat berpuasa, iya. Karena makin berat, pahalanya makin besar. Jadi yang hari Rabu kini dengan hari Rabu sebelumnya itu beda pahalanya. Yang sekarang lebih besar karena hujan. Tapi hujan setiap Rabu itu lebih. Ketambah pahalanya. Ya buktinya kan bagian ibu kan. Nah berarti jam 10 lah Rabu itu. Ya memang begitulah. Ya cara Allah membuat pahala itu menjadi lebih dengan memperberat pengerjaan itu kebaikan. Nah, istri Firaun surganya beda tak dengan ibu-ibu? Beda. Kenapa istri Firaun surganya beda? Karena berat dia dapat suami lebih dari ibu. Suaminya Firaun, ibu suami ibu lain sadar mereka. Atau maksud surga ibu dah sehebat surga istri Firaun. Karena istri Firaun dapat suami lebih berat. Itu tuh. Jadi beruntung ibu dapat suami separuh Firaun ya. Allah meninggikan derajatnya itu. Nah, inilah Bapak Ibu ya. Pagi ini kita akan bahas surat At-Taubah 103 dan 104 ya. Surat At-Taubah ya surat 9 103 sampai 104. Kita akan bahas seperti apa redaksi ayat ini ya. Kita baca ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudz min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. At-Taubah 103 dan 104. Wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Innallaha wallahu sami'un alim. Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubah an ibadihi wa ya'khuzus sadaqat wa annallaha huwat tawwabur rahim. Artinya, dan tariklah sedekah dari harta mereka. Maksud zakat ya. Tariklah zakat, ambillah ya, tarik khuz tarik ambil. Yang mana sedekah itu atau zakat itu mensucikan harta mereka dari kotoran dan membersihkan jiwa mereka dari dosa-dosa, dari kotorannya. Dan doakan mereka. Jadi kalau ada orang ngasih kita sesuatu, zakat, sedekah, kata Allah doakan mereka. Karena doa kalian itu membuat jiwa mereka tenang. Ya. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
Adakah tidak mereka mengetahui bahwa Allah dialah yang menerima taubat hambanya dan menerima sedekahnya atau zakatnya tadi. Dan sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Nah, itu artinya ya, At-Taubah 103 sampai 104. Jadi ini bicara tentang sedekah. Sedekah di sini maksudnya zakat ya. Karena sedekah itu umum, bisa materi, bisa non materi. Itu sedekah ya. Sedekah itu bisa materi, bisa non materi. Ya. Nah. Makanya senyum sedekah ya. At-tabassum fi wajhi akhika laka sadaqah. Itu hadis Sahih Bukhari. Tersenyum ketika ketemu orang itu sedekah. Jadi ibu kalau kurang-kurang pipi menyerigi. Sedekah. Jangan ngambuk-ngambuk yo, gitu. Kalau di pengajian mengambuk itu tidak mulai tuh sedekah. Kalau sedekah pipi lah kurang ngambuk sehari-hari. Rugi nih. Karena sedekah itu bisa materi, bisa non materi. Ya. Bisa sunat, bisa wajib. Betul. Yang wajib namanya zakat. Nah, sedekah yang Allah maksud di sini maksudnya zakat ini ya. Zakat. Nah, kata Allah pertama, khuz. Ini ya perintah Allah nih, khuz. Khuz ini artinya tarik atau ambil. Khuz. Akhaza ya'khuzu, amarnya khuz. Artinya tarik. Nah, kalau ditarik itu artinya dipaksa ya. Itu artinya itu. Kalau ditarik artinya dipaksa. Nah, di situ dipahami zakat itu bisa dipaksa. Karena perintah Allah khuz. Tarik, paksa. Itu kenapa dalam zakat ada amil. Amil itu petugas yang menarik. Jadi dia datangi orang tuh, dihitungnya harta orang tuh, lalu ditariknya. Itu amil namanya. Ya, jadi ini Bapak Ibu beda dengan salat, puasa, haji ya. Orang tidak salat biarkan saja. Urusan dia. Orang tidak berpuasa biar sajalah urusan dia. Orang tidak haji itu terserah dia haji atau tidak. Jadi kalau tidak berzakat dia paksa. Bahkan negara boleh memerangi dia. Kalau ada orang-orang kaya tidak mau berzakat itu perangi. Dan Abu Bakar pernah melakukan itu dulu. Karena zakat ini perintahnya khuz, tarik. Itu kenapa Bapak Ibu kalau baca surat Al-Mu'minun ayat yang keempat. Nanti baca surat Al-Mu'minun ayat yang keempat. Itu soal zakat. Ini kan Allah sebutkan tentang penghuni surga Firdaus. Alladzina yarisunal Firdaus. Itu surga paling tinggi itu, surga Firdaus. Siapa yang menghuni surga Firdaus kata Allah? Alladzina hum lizzakati. Di sana az-zakah itu fa'ilun. Fa'ilun ya. Bukan atun, bukan mu'addun, bukan amilun. Tapi fa'ilun. Perbuatan ini Bapak Ibu. Ada amal. Ada fa'al. Allah tidak mengatakan lizzakati amilun. Tidak. Fa'ala dan amal itu namanya taraduf atau sinonim. Sama-sama perbuatan. Fi'il perbuatan, amal perbuatan. Sama, sinonim. Tapi kalau zakat bukan amil, bukan amilun, lizzakati amilun. Atau atun, atau mu'addun. Tidak. Fa'ilun. Apa bedanya? Kalau amal, itu perbuatan sadar ada niat. Ibu kalau tidak ada niat, tidak amal namanya. Ya kan? Innamal a'malu. Makanya amal di sana.
Sesungguhnya amal dengan niat. Ibu kalau tidak ada niat datang ke sini tidak dapat pahala tuh. Tidak amal namanya. Mangga ibu ke Mas Haji. Mangga lambo kamari kau atau tidak dapat pahala. Tidak ada niat namanya itu. Tidak sadar, tidak sengaja. Makanya orang gila, anak-anak tidak dikasih pahala walaupun berbuat baik karena bukan amal. Fi'il tuh. Kalau fa'ala beda. Perbuatan itu sengaja, tak sengaja, sadar, tak sadar, ikhlas apa sukarela, terpaksa, namanya fa'al. Pertanyaannya, kenapa zakat fa'ilun? Karena zakat itu terserah mau dia ikhlas mau tidak. Terserah mau dia sadar atau tidak. Kalau dia punya harta muslim, paksa. Nah, kalau paksa kan tidak amal namanya itu, tidak niat namanya itu, paksa. Itu kenapa zakat itu fa'ilun. Itu kenapa Bapak Ibu begini. Kalau salat, apa syarat wajib salat? Dan sah salat. Islam, baligh, berakal gitu kan? Anak-anak wajib salat? Tak. Orang gila wajib salat? Enggak, karena tidak cukup syarat. Enggak baligh, enggak berakal. Gitu tuh. Puasa, syaratnya itu Islam, baligh, berakal. Anak-anak tidak wajib puasa. Orang gila tidak wajib puasa. Jadi kalau ibu-ibu ingin tidak puasa, ya itulah, boleh. Ya syaratnya tuh, kalau tidak ingin puasa, anak-anak atau gila. Ya tuh. Haji syaratnya apa? Sama, Islam, baligh, berakal, tambah mampu pula. Begitu kan, istita'ah namanya. Anak-anak wajib haji? Enggak lah. Anak-anak ada wajib haji. Walaupun ada haji tarik. Ya, haji tarik itu nyalah haji ketika ibunya masih nifas. Tapi itu haji tarik namanya itu. Ulang dulu, besok ulang balik kalau dewasa. Karena haji itu dewasa dulu, balik. Dan berakal. Ya nak berakal tak wajib-wajib. Beda aja zakat ibu ya. Zakat anak-anak wajib zakat? Wajib. Orang gila wajib zakat? Wajib. Selama dia punya harta cukup senisab sampai haul dan dia Islam, wajib zakat walaupun baru lahir. Bisa jadi begitu. Kata Nabi begini dalam hadis Bukhari, man waliya yatiman, siapa yang menjadi wali anak yatim. Jadi adik saya mati, dia punya anak baru lahir anaknya, ya adik saya mati laki-laki, maka saya walinya tuh. Karena saya bapaknya nanti tuh. Saya menggantikan bapaknya nanti tuh. Menanggung hidupnya sampai dewasa. Nanti saya tuh. Saya walinya. Bila anak yatim ini punya harta, kata Nabi, maka si wali tadi hendaklah memperdagangkan hartanya. Faliyat tajir. Perdagangkan hartanya. Walayatruku, jangan hartanya biarkan mengendap. Hatta la ta'kula has-sadaqah, supaya harta itu tidak berkurang dimakan zakat. Jadi anak yang baru lahir itu wajib zakat. Karena begini, saya kalau adik saya mati, harta peninggalan adik saya itu kan warisan namanya itu. Itu belum boleh diserahkan ke dia sampai dewasa nanti itu. Tunggu anaknya dewasa dulu baru harta diserahkan. Sebanyak yang ditinggalkan bapaknya tidak boleh berkurang. Nanti baca di An-Nisa ayat yang kedua. Wa atul yatama amwalahum. Ketika anak yatim sudah dewasa, serahkan harta mereka utuh sebanyak yang ditinggalkan bapak mereka. Pembiayaan mereka di mana tuh sampai mereka dewasa? Wali, itu gunu wali. Adik saya kalau mati dia anaknya masih kecil sampai anaknya balik dengan harta saya dia hidup, bukan dengan harta bapak yang tinggal tuh. Tidak boleh itu mengurangi harta anak yatim, tidak boleh. Itu makanya kata Nabi, perdagangkan harta itu. Kok kalau dibiarkan mengendap, nanti dia dimakan zakat tiap tahun. Apa makna dari hadis itu? Anak yatim sudah berdewasa atau belum? Belum. Kalau dewasa, anak yatim, dia apa ibu? Anak yatim itu. Gimana itu? Walaupun Hindu apa, anak doleh, tapi anak yatim namanya itu. Ya kan? Begitu. Ya. Ya, yang yatim itu yang belum balik. Yang belum balik. Berarti jadi kata Nabi, kalau siapa yang jadi wali anak yatim, berarti kan belum balik tuh. Anak yatim namanya tuh. Dia punya harta.
Maka si wali pedagangkan hartanya supaya tidak dimakan zakat. Artinya apa? Anak-anak wajib zakat. Artinya itu. Ya bisa jadi ada anak ibu, cucu ibu, artis cilik, banyak penghasilannya ibu, banyak duitnya. Ya, ada simpannya emas atau apa, ya tabungan. Itu karena zakat, walaupun belum dewasa. Iya, karena zakat fa'ilun. Orang gila wajib zakat, iya. Saya mungkin punya keluarga, punya kakak, adik atau apa yang mungkin tidak cukup akal dia. Ya, mungkin akalnya tidak cukup. Ya, tidak sempurna akalnya. Lalu dari bawah, saya tanggungan saya. Harta dia ditinggalkan bapak saya banyak. Tuh bapak saya meninggalkan harta banyak misalnya. Dia banyak dapat warisan juga. Maka harta dia itu, karena zakat itu walaupun akalnya tidak ada. Saya yang bayarkan zakat dia. Karena zakat fa'ilun. Itu kenapa zakat khuz. Tarik. Karena makna tarik itu suka tak suka, ya, terpaksa sukarela, sadar tak sadar, niat tak niat, tak penting. Yang penting tarik zakat mereka. Itulah kenapa ada petugas dalam zakat. Petugas salat tidak ada, petugas puasa tidak ada, petugas zakat ada. Karena ada orang-orang yang diberikan wewenang oleh Allah untuk menarik harta orang itu. Karena karakter manusia itu pecinta harta. Allazi jama'a malan wa addadah. Itu kerajaan manusia itu. Menimbun metong, menimbun metong, menimbun metong. Itu kerajaan. Maka tadi yang sebentar cek saldo panjang saya tidak pandai sedekah loh. Pokoknya asal nampak bertambah saldo itu bahagia itu. Pergi ke ATM dan cek saldo saya tadi. Itu namanya jamaah malau wa adada. Allah tahu itu. Tahu. Semua kita pecinta harta tuh. Semua. Ya toh? Itu kenapa ditarik. Disitulah Bapak Ibu ya. Sebenarnya zakat itu untuk orang kikir. Itu maka tarik. Maka ditarik itu tidak mau nyelapehen. Makanya definisi zakat itu sebenarnya ada indikasi kikir. Apa definisi zakat itu? Mengeluarkan harta tertentu kepada orang tertentu di waktu tertentu dalam jumlah tertentu sebab tertentu. Itu tanda kikir tertentu itu. Hartanya tidak semua tertentu. Ya toh? Waktunya tidak semua waktu tertentu. Ada haul namanya. Ya toh? Jumlahnya tertentu, tidak semua jumlah. Ada nisab batas minimal. Penerimanya tertentu pula 8 pula. Itu kikir. Makanya sebenarnya Ibu, kalau kita berzakat itu, sadar tak sadar kita tuh sedang dihinggapi rasa kikir. Penyakit kikir. Ya Bapak Ibu, orang tuh makuk berzakat tuh kan dek banyak nak. Banyak tuh kan dek bersuruhan nak. Tak betul. Bersuruhan tuh. Nah biasanya orang suku menyuruhan tuh ada orang kikir tuh. Ada ibu suku nyuruhan sambar tuh. Sambarnya suruhan, takaman suruhan. Sehingga lupa lah sambar tuh. Lah macam dawan tuh sambar tuh. Orang kikir begitulah. Itu makanya khusus ya. Khusus. Nah yang kedua, kata Allah, khuz min amwalihim. Min amwalihim. Min ini maknanya tab'id. Ya, tab'id. Tab'id itu artinya sebagian. Allah tak mengatakan khuz amwalahum. Tapi min. Min itu dikit. Karena itu zakat itu sedikit. Tidak semua harta dizakatkan. Min sebagian. Tertentu hartanya. Pertama hasil pertanian. Ya. Tidak semua. Hasil pertanian itu pun al-qut namanya. Atau akwat. Yang pokok, makanan pokok. Kalau di sana, di negara Arab itu ada korma, ada gandum. Kalau kitanya ada beras, padi. Hanya itu. Kalau ibu misalnya menanam cabai, berton-ton panen cabai, tidak ada zakat. Karena bukan al-qut. Kecuali ada orang makan cabai 2 kilo sehari punya cabai itu. Itu ke pokok nama itu. Zakat lah. Cabai kan tidak begitu. Ibu nanam bawang, berton-ton panen bawang, tidak ada zakat.
Karena bukan makanan pokok. Yang wajib zakat tu makanan pokok min. Sebagian harta saja, tidak semua. Allah tahu kita fikir. Maka Allah tidak mau semua. Dah, sedikit ajalah kata Allah. Karena kalian pecinta harta. Kalau hewan, tidak semua hewan. Hewan yang wajib zakat tu kambing. Itu pun kok sampai yang 40. Kalau sampai yang 40, kambing ibu akan sikuh. Sampai 40 lu. Jawi 30. Lah 30 jawi ibu kan sikuh. Unto 25. Lah 25 kan untuk sikuh, tapi untuk ke perkelipatan 5 dulu. Kalau 5 untuk ibu kan sikuh kambing. 10 untuk ibu kan 2 kambing. 5 balik untuk ibu 3 kambing. 20 untuk ibu 4 kambing. 25 untuk baru cik untuk. Habis itu mah zakat untuk. Mana tahu kalau dia buntu sudah tu. Ya tu. Dia ibu kalau kan niolo untuk kalau sampai 5 kambing, 10 2 kambing. Muale 3 kambing, 20 4 kambing, 25 cik untuk. Begitu tu aturannya tu. Tidak semua. Kalau ibu beternak ayam, sokota padang tu ayam ibu. Tidak ada zakat. Bagaimana zakatnya? Tidak ada zakat. Karena tidak semua min. Ya, atau ternak ikan ibu, dah tanggung banyak kolam ikan ibu. Tidak ada zakat. Ya. Ame tak sadu ame. Jadi zakat itu kata Allah di surat At-Taubah ayat 34, wallazina yaknizuna az-zahaba wal fiddah. Tu At-Taubah 34 tu. Ya. Di surat 9 ayat 34. Apa yang wajib zakat dari emas? Yaknizun. Emas yang dijadikan simpanan. Jelas tu, yaknizun bahasanya. Yang dijadikan simpanan karena zakat. Tapi kalau yang ibu pakai, tidak karena zakat. Ibu kalau tidak mau berzakat emas, pakai yang ibu sadonya. Sampai kuning badan ibu. Coba lah. Tak boleh buka lah. Tapi kalau ibu pakai ganti-ganti, payah arisan ada. Payah beralik ada loh. Ya. Payah pulang kampung ada loh. Itu kena zakat. Terus itu tidak pakaian. Kalau di ibu kok arisan kok beda. Amenya. Beda. Payah beralik beda loh. Pulang kampung ada loh. Kalau ibu pulang kampung wajib bami. Wajib pak. Kalau tidak bami, malu pak. Suaminya malu. Ya gagal. Ambo pernah tak kaju ibu. Kaju ambo. Dulu waktu baru-baru menikah. Jawab baru pegawai. Gaji kegadangan kan. Ya kan. Itu tak ada bami ke rumah ibu. Ada bami. Baru-baru. Pulang kampung rayu ibu. Pakai cek keluarga uang rumah ambo. Ke istri ambo tu. Awak laki pegawai. Tak bame. Malu tak bang. Itu mengadu istri ambo. Kamu terkaji ambo ibu. Beko lo cara pulang kampung ya. Asa jatuh bu bani amin ibu. Asa pulang kampung bu pasur. Pakai. Seniman mana tu dosa orang ya. Kalau itu gunanya beli aminnya zakat ibu. Karena itu tak pakaian tu. Simpan namanya tu. Ini yang pakaian kok ibu pakai 24 jam dan lapis-lapis ibu loh. Itu namanya pakaian tu. Jadi ame ibu yang di rumah tu ibu etong, ma yang terpakai, yang tarui, ma yang disimpan. Ma yang pergi beralik, pergi arisan, pergi pulang kampung itu zakat. Karena itu kategori yaknizun. Investasi namanya itu, simpanan tu. Karena itu bukan hanya emas. Semua kategori kanzun. Yaknizun nih. Semua yang kategorinya simpanan, apapun bentuknya. Apakah rumah, apakah mobil, apakah tanah, wajib zakat. Kalau sampai senisab. Dan sampai tahun. Ibu lah punya rumah. Itu dibanding rumah cik lain. Rumah yang kedua tu kena zakat ibu ya.
Tong oleh rumah, tong tanah tiap tahun tu. 2,5%. Iyalah. Rumah yang kedua tu tak kebutuhan lagi itu, tak pakai itu investasi namanya tu. Kecuali ibu mau beli rumah untuk anak kawan nikah tu balik rumah cek lain. Kalau tu menikah situ tinggal, tak apa tu tak kena zakat kebutuhan. Memang tinggal situ. Dah. Ibu yang punya rumah banyak, yang mana ibu pakai rumah tu, yang tak pakai itu kena zakat. Iyalah simpanan namanya itu. Kecuali misalnya begini, saya kerja di Bukit Tinggi. 3 hari di Bukit Tinggi, 4 hari saya di Padang. Anak isi di Padang, rumah di Padang. Kalau saya nyewa hotel 3 hari tiap minggu, mahal. Sudahlah, saya beli rumah di sana. Lalu saya tempati 3 hari di sana. Itu tidak kena zakat, karena kebutuhan. Kebutuhan namanya itu, tidak kena zakat. Jadi kalau rumah tidak dibeli bukan kena kebutuhan, zakat. Atau apa, bisa jadi membeli rumah, tapi langsung jurang rumah baru. Itu tidak kena zakat tu, Pak. Itu kebutuhan tuh. Jadi kalau ketahuan ya ibu, mabuk ibu kan. Mengapa mau supaya tidak kena zakat rumah ibu. Tapi yang mana menyuruh Pak ya. Nah, tapi begitulah. Kalau kebutuhan. Tapi ini kan tak dulu masalah ada Pak. Kan 2-3 ampere kan sampai bisa. Kalau Pak beli rumah cik lain, cik lain. Cik lain. Tak kena zakat. Tak kena zakat. Tapi kalau nak kebutuhan, kena zakat. Kan simpanan nama itu. Sama tak bagi auto, lah punya mobil, tu balik mobil cik lain. Auto yang kedua kena zakat tu mah. Tahu tak tahu nilainya. Namanya yaknizun. Itu kenapa min? Min itu tak semua. Tak semua harta, sebahagian. Yang simpanan saja. Jadi kalau ibu balik tanah di bebas, misalnya itu tanah ibu biarkan saja menganggur. Tak digarap, itu kena zakat tuh. Tiap tahun. Hitung nilainya. 2,5%. Kecuali tanah itu digarap. Suruh orang menggarap itu, kok ke beladangnya, kok ke salah. Itu dah kena zakat. Hasilnya nanti kalau memang penuh nisab. Sama ya sawah-sawah ibu di kampung digarap orang, kena zakat tak sawah tu? Enggak lah, kan digarap. Hasilnya baru dizakatkan kalau sampai senisab. Tapi kalau tanah ibu di kampung menganggur, kena zakat. Kenapa? Simpanan. Kalau daging kurang. Iyalah. Misal tanah ibu di bebas tu, yo Ustaz alun tajua, Ustaz. Ibu alun tajua tu bukan alun tajua, ibu mahal nanti yo jual murah lah tu bagi orang lah. Enggak? Jual ada 1.000 punya balik tanah orang itu. Ya, jadi setiap yang jadi simpanan zakat. Tidak semua harta dizakatkan. Itu kenapa Allah katakan khuz min amwalihim, sebagian saja. Begitu tuh aturannya ya. Lalu kata Allah min amwal. Amwal ini jamak dari mal ya. Mal itu jamaknya amwal. Mal itu artinya cenderung. Sesuatu yang condong atau namanya malun. Kenapa harta disebut mal? Karena semua orang pasti cenderung ke sana. Nanti Bapak baca di surat Al-Fajr 20 ya. Surah Al-Fajr 89 20. Ini memang begitulah kata Allah ya. Al-Fajr 20. Wa tuhibbunal mala hubban jammah. Kamu semua, tidak ada kecualinya itu. Kamu semua kata Allah adalah pecinta harta. Yang cintanya kepada harta itu tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Jammah namanya. Tidak ada orang pasti jarato kulit. Itu orang korupsi itu kayak kayu. Orang miskin gitu. Saya tidak habis pikir, ibu 300 triliun ngambil. Itu ba'a mabianya ibu. Ambo metong, saya terbayang dia payahnya itu. 300 triliun.
Kan tak masuk akal tuan. Tapi begitulah yang disebut hubban jammah. Itu manusia begitu. Yang kok makuknya bantunya tawaduk, bantunya apa, kanaah, dia tak dapat kesempatan saja tu. Tapi lebih akuk lah pada yang kolema. Begitu sifat manusia tu. Abo cukup, yo motor salah. Dia tak dapat oto tu mah. Yalah. Karena Allah tahu karakter kita. Wa tuhibbunal mala, semua pecinta harta. Karena pecinta harta itulah maka ditarik tadi. Kalau enggak, ya enggak akan keluar. Karena dia pecinta. Kalau pecinta harta itu kerjanya ya jama' amalan wa adada. Itu begitulah manusia. Jadi kalau ada orang tak puas-puas dengan harta, ya itulah manusia. Karena begitu kenapa harta disebut mal. Mal itu artinya semua orang cenderung ke sana. Itu mal ya. Lalu kata Allah, zakat itu disebut sedekah. Khudz min amwalihim sedekah. Sedekah ya. Jadi zakat maksudnya disebut sedekah. Nah, dari sinilah dipahami Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu kalau baca di surah Al-Baqarah 280, nih. Al-Baqarah ayat 280. Kata Allah, kalau ada orang kesulitan membayar hutang, wa in kana zu usratin, ada orang kesulitan membayar hutang. Yang menjampi ibu misalnya 5 juta. Lah sesuai jadwal yang disepakati tidak terbayar juga. Ditambah waktu tidak terbayar juga. Maka kata Allah, kalau ada orang kesulitan bayar hutang, fanaziratun ila maisarah. 1, tambah dia waktu sampai longgar, sampai dia lapang. Tambah waktunya, tambah. Oh, bulan besok tak, tambah bulan lagi. Bulan besok lagi tak, tambah lagi 1 bulan. Sampai dia benar-benar mampu. Itu perintah Allah. Tapi kalau memang dia tak mampu juga, kata Allah, wa anta saddaku, jadikan sedekah. Nah, sedekah tadi apa? Zakat salah satunya ya. Karena itu hutang boleh jadi zakat. Hukumnya itu. Jadi kalau ada orang berhutang ke ibu misalnya zakat tiap tahun 10 juta. Dia sudah berhutang 5 juta, sudah lepaskan tuh 5 juta tuh, nanti potong zakat ibu 5 juta lagi. Boleh. Ya, jadi hutang tuh boleh jadi zakat. Nah, tapi sampaikan juga ke dia yang berhutang. Pak, hutang yang dulu tidak usah dibayar. Ya sudah, saya jadikan zakat. Ini kalau dia zu usrah, kesulitan, bukan sulit. Ada orang sulit bayar hutang, bukan kesulitan. Yang sulit bayar hutang, enggak. Ya kayo, foto, healing ke sebentar, bayar hutang enggak mua. Itu enggak sabar zakat dia tu. Ini enggak pakai, enggak miskin lah. Sedekah sajalah. Kalau memang dia kesulitan karena memang dia miskin, maka jadikan zakat. Itu dibolehkan. Karena zakat disebut sedekah dan hutang kata Allah jadikan sedekah. Berarti boleh dijadikan zakat. Itu para ulama berpendapat begitu. Nah, tapi sebut ke dia apa cerita sampaikan ke dia, Pak, sudah saya jadikan itu zakat ya. Jangan dibayar lagi. Tapi bahasanya segitu saja. Jangan dibuat tambah lagi. Besok kalau kata lo bayar hutang, dia hutang-hutang ya, aku tak mau. Itulah azan namanya itu menyakiti itu kamu. Kadang ada lah alun lape apa lah kan, wiati lah soalnya, kan, rasa sakit je baru hutang dibayarnya. Tu bampu mah menyelampai itu. Besok kalau bayar hutang je hutang-hutangnya kurang lagi, tak mau itu. Ni pun kalau bagi itu kalau lah sakit orang menerima jadi itu pahalanya itu. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal azza. Jangan hapus pahala sedekah dengan menyakiti penerima. Ya. Ibu masak, ibu jangan makan kapak itu pahalanya kadang ibu bagi makan suami itu. Tapi makanlah, makanlah sedoa itu. Itu tak jadi pahala oleh ibu sakit nerima ikut rumah itu. Yalah. Nah, lalu kata Allah, tujuan zakat 2. Tutahiruhu
wa tuzakkihim. Dua ya. Jadi zakat itu tujuan pertamanya tutahhir. Tutahhir ini harta nih. Mensucikan harta. Karena tahara itu Ibu maknanya fisik. Itu makanya tahara itu berwudu, mandi, itu tahara tuh. Karena fisik kita yang dibersihkan. Maka tujuan zakat pertama tahara. Tahara itu mensucikan harta kita nih. Kalau begitu semua orang yang berzakat ada potensi hartanya kotor. Karena itu zakat pembersih harta yang kotor. Karena begini kaidahnya Bapak Ibu ya. Bicara kalau terlalu banyak terselip bohong. Kalau banyak anak ngecik Bu jadi otak. Otak kok enggak boleh kok. Bohong. Harta kalau terlalu banyak terselip yang haram. Ibu Bapak, siapa yang menjamin Bapak Ibu yang punya harta banyak itu halal semua? Ada nanti yang haram tuh. Pasti tuh. Saya ngajar Ibu. Saya pegawai negeri, ngajar. Mungkin saya terlambat masuk ke kelas. Mungkin saya cepat keluar dari waktunya. Itu tidak halal tuh Ibu. Haram tuh. Kotor tuh. Iyalah. Itu zakat yang membersihkannya. Ibu yang pegawai negeri, Ibu jam kantu pergi ke pasar belanja. Haram gaji Ibu. Iyalah. Ibu jam kantu pergilah jadi anak. Pergi punya anak ke sekolah bagi. Itu udah bersih harta Ibu tuh. Tidak ada harta kita yang bersih, Pak. Pembersihnya ya inilah. Kenapa disebut zakat? Karena makin banyak harta kita tuh makin besar potensi kotornya, pasti. Tidak ada cerita ndaknya tuh. Yang ndak kotor itu kalau Bapak Ibu dapat pagi, sore habis, cari lu besok pagi, sore habis itu mungkin tidak banyak kotornya. Tapi yang menumpuk-numpuk tuh banyak kotornya tuh Ibu. Banyak tuh. Ya toh? Kadang itu yang kerajaan proyek itu aspalnya punya, batu, basi, gigi itu tidak berhasil. Tapi ada sayangnya Allah ke kita tuh, ada ibadah yang itu membersihkan harta kita yang kotor itu. Maka disebut zakat. Zakat itu pembersih. Kan itu rahasianya salah satu itu ya. Kenapa Nabi dan anak keluarga beliau tidak mau memakan zakat? Nabi dan keluarga beliau tidak mau makan zakat dan tidak pernah terima zakat. Bukan haram zakat itu. Karena dia daki. Dia daki-daki hartanya. Dan Nabi tidak pernah makan kecuali yang at-tayyib. Bukan yang halal at-tayyib. Nanti baca di Al-Mu'minun ayat 51. Ya, surat 23 ayat 51. Ini Nabi, Rasul, kata Allah, ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibat, wa'malu salihan. Wahai para rasul, kalian tidak boleh memakan kecuali yang benar-benar baik, bukan halal. Zakat halal, cuma tidak at-tayyib. Karena itu kotoran harta orang. Kenapa Nabi tidak melarang makan zakat? Karena halal, kenapa Nabi larang? Ada juga jamaah tanya, Ustaz, kalau zakat Nabi tidak mau makan, kenapa Nabi tidak melarang kita makan zakat? Halal, kenapa dilarang? Cuma tidak at-tayyib, karena Allah perintahkan Nabi makannya at-tayyib. Yang benar-benar baik, bersih. Karena zakat yang dikeluarkan orang itu sebenarnya kotoran harta. Itu makanya Ibu, sebenarnya Al-Quran, agama tidak melarang menerima zakat. Itu hak orang fakir miskin. Tapi jangan berlama-lama kita menerima zakat. Karena zakat itu sebenarnya adalah pembersih harta, daki harta orang tuh, yang dikasihkan. Makanya Nabi tidak pernah makan zakat. Karena terkait dengan amal salih orang nanti itu. Makanya kata Allah ke Nabi, wa'malu salihan itu terkait dengan makanan yang at-tayyibat tadi. Makanlah yang baik dan beramal salih. Memang begitulah.
Itu kenapa zakat tujuannya tutahhir, membersihkan, karena harta kita pasti kotornya ada. Nggak ada cerita ndak itu sadar tak sadar, sengaja tak sengaja masuk yang kotor nanti. Ya. Itu makanya zakat wajib tarik. Allah sayang itu. Supaya kita tidak memakan harta yang kotor. Karena ibu kalau tidak berzakat, harta ibu kotor. Kalau harta ibu kotor, ibadah ibu ditolak. Karena begitu kata Allah. Nabi sebut begitu. Tapi kalau baca nanti di surah Al-Baqarah 172. Nanti baca di Al-Baqarah 172. Ibadah kita ini ibu bermula dari makanan tuh. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibatin ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak beribadah kepada Allah, mulailah dari makanan yang baik. Awalnya makanan yang baik, itu outputnya ibadah. In kuntum iyyahu ta'budun. Apa maknanya? Kualitas ibadah akan terhubung dengan kualitas makanan. Kalau makannya baik, ibadahnya baik. Kalau makan tidak baik, ibadah tidak akan baik. Ya. Ibu kalau ada berat saja langkah kaki kebaikan itu, setiap datang ke tempat-tempat yang baik itu berat langkah kaki. Ke pengajian barik, ke masjid barik kaki itu. Pareso makan. Terus salah makan. Ya. Kalau ibu-ibu kau satu mendengar ceramah lalu panjang. Ya. Siapa yang ceramah nyo lalu. Pareso makan tu. Tu ada salah makan begitu. Ya kok sekali-sekali tak kanok tu daripada latih nama tu. Kau tiup ceramah orang lalu. Siapa yang ceramah nyo lalu. Mungkin salah makan. Ya memang begitulah. Kadang pengaruh makan tu ke ibadah tu. Tu makanya ibadah awak, perangai awak, makan itu pengaruhnya ibu. Tahu dah ibu mengaku tak boleh awak makan harimau tu singo ibu. Ya buas di samping tu menangkuknya payah. Gitu. Ibu nangkuk harimau, ibu tangkuk ya. Gitu. Tapi harimau tu tak boleh dimakannya buas. Jadi ibu kalau makan yang buas-buas tu, buas artinya. Ya, tu makan jinak-jinak, kambing jinak, kabau jinak, jawi jinak. Makan yang jinak, makan seperti jinak lah, Wak. Itu filosofinya tu. Kalau makan yang buas saja berpengaruh kawan tu. Ya. Tu makanya orang kalau suluk tak boleh makan yang berdarah lain. Sayur saja makan lain, ya tu. Bok suluk ke wak ibadah. Kalau makan yang berdarah-darah saja, syahwat wak tinggi dia, buas wak dia. Ibu, cuba lapak ke lagi daging ti hari mambung-ambung ni teraja itu. Supaya pak ko lunaknya lagi aku taruang tu hari. Buat taruang Japan, hanya ngaluk-ngaluk tu pakai tu. Dah itu. Jadi ada pengaruh makan tu. Jadi ibu anggap remeh makan itu tu. Memang gitulah. Nah itu kenapa ibadah tadi berhubungan dengan makan tu. Jika kamu hendak beribadah kepada Allah, mulai dari makan yang baik tu. Maka kalau ibu zakatnya hendak keluar, hartanya kotor, maka ibadahnya diterima tu. Terima tu. Karena hartanya hendak bersih. Bersihkan dulu hartanya. Itu kenapa tujuan zakat tu tutahiruhum, yang pertama mensucikan harta kita. Nah, yang kedua, tuzakkihim biha. Ini tujuan zakat ya. Dua itu. Yang kedua membersihkan ya jiwanya, tazkiyah namanya, tazkiyah. Qad aflaha man tazakka, gitu ya. Tazakka. Ya, tuzakkihim. Jadi tujuan kedua nih. Ini kalau ini jiwa yang dibersihkannya, tazkiyah namanya. Kenapa Bapak Ibu zakat mensucikan jiwa? Tadi prinsipnya semua pecinta harta dan semua manusia penimbun harta. Wailul likulli humazatil lumaza allazi jama'a malan wa addada. Itu karakter asli.
Kalau tidak akan baca surah itu. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang curang dalam soal harta. Bagaimana dia bisa curang? Kalau dia minta timbang, selalu minta lebih. Kalau membali, yastaufun, minta tambah tadui. Kalau mereka yang menakar untuk orang, yuksirun, dikurangi. Itu tandanya pecinta harta. Ibu yang belanja minta tambah pakai panjang, itu pecinta harta. Supaya ibu dapat banyak dah itu. Tak minta tambah tu supaya ibu dapat banyak tak? Itu pecinta harta, sadar tak sadar ibu pecinta harta tu. Bali timun minta tambah, bali bawang minta tambah, bali lado minta tambah. Minta tambah saya. Sehingga orang menggali lah ibu lah sasak kau minta tambah tu kok kemarin. Laparnya. Itu. Orang minta tambah tu wailun, sama dengan wailun likulli humazatil lumazah kan? Bapak Ibu, dalam Al-Quran itu hanya 2 surat yang dimulai dengan kata wail. Hanya ada 2 surat yang dimulai dengan kata wailun. Dua-duanya masalah harta. Wailul lil mutaffifin allazina idza qalu 'alan nas yastawfun wallazina idza qaluhum aw wazanuhum itu harta, curang. Membali minta tambah, menjual mengurangi. Harta. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a amalan wa adana, sama harta juga. Yang membuat manusia celaka ya harta itulah. Maka wailun hanya 2 kali ayat surat yang dimulai dengan wail, hanya 2 surat saja. Al-Mutaffifin dan surat Al-Humazah, dua-duanya harta. Dan dua-duanya konteks orang kikir, pecinta harta. Dua-duanya pecinta harta. Oke ibu berhenti dan minta tambah belanja lagi. Minta tambah. Ya, tak boleh minta tambah tu ibu. Kalau nyagi alhamdulillah, tapi jadi lagi diintimidasi dulu orang menggali itu. Besok campur kamari dia kan. Allah takut orang menggali lah. Tak boleh tu ibu tu. Tak boleh minta tambah, tak boleh. Kadang ada awak ya entah sengaja tak indak, tak sadar tak indak tu kurang tu. Bali lansek kilo pak 10 ibu. Ambil lah 2 kilo ya. Penyambilan. Boleh kicok pak. Kicok lah boleh. Lah 20 lah kicok. 20 mengicok namanya tu. Curang tu. Nah, fikir tu supaya dapat banyak. Supaya di rumah mereka nak makan lain. Kau nak kenyang. Itu pak. Yang dibawa pulang satu oleh orang tu. Kau oleh awan. Kau nak kenyang. Fikir tu. Itulah manusia. Jiwa manusia tu dihinggapi sifat fikir sejak awal diciptakan, begitulah manusia tu. Fikir, tamak. Ya sepaket tu. Tamak juga fikir tu sepaket. Ya. Makanya zakat yang mensucikan itu. Supaya hilang sifat tamak, hilang sifat fikir. Itu zakat begitu. Mensucikan harta. Mensucikan jiwa. Gitu. Lalu kata Allah, wasalli alaihim. Kalau ada orang berzakat, ya ada orang berzakat, memberi sedekah, ada adabnya yang Allah perintahkan kepada yang menerima. Apa adabnya kalau kita mendapatkan sedekah ataupun zakat pemberian orang? Adabnya salli alaihim. Doakan mereka. Ini adab namanya Bibi ya, doakan. Jadi ibu kalau dagi orang sedekah, dagi orang zakat, itu kata Allah perintahkan doakan dia. Ajarakallah fima a'taita wa barakallah fima abqaita. Itu doanya tuh ibu kalau dagi orang. Ibu kalau dikasih orang, ajarakallah fima a'taita. Allah semoga membalas apa yang engkau berikan. Dan Allah berkahi apa yang tinggal. Betul. Atau jazakallah, semoga Allah membalasi engkau. Tapi doa pun tak wajib ibu kah? Jadi ibu tagih lah punya. Oh pak, zakat ya. Punya paisa deh. Pak, mana doanya? Ada aja tu tu. Jadi minta doanya tu. Kalau dia doakan alhamdulillah. Kalau enggak ya sudah. Karena begitu nanti kalau coba Bapak Ibu baca nanti di surat Al-Insan. Al-Insan
76. Al-Insan itu 76. Ayat yang ke-9. Jadi orang yang pertama dinaungi Allah nanti di akhirat, orang masih berdiri itu 50.000 tahun, wajahnya masam semua. Kata Allah, ada orang-orang yang dilindungi Allah di hari itu. Wajahnya cerah, gembira. Kenapa? Dia 9 itu. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Orang-orang yang ketika memberi tidak pernah menagih balasan dan tidak pernah mengharap terima kasih dari orang. Bu, kodor sakit ibu. Ibu terima kasih banyak. Itu pun takut ya. Orang mengucapkan terima kasih pun takut ya. Makanya ibu sering saya katakan, ibu kalau coba sedekah ke panti asuhan, bagi baris sekian, bagi bapak sekian, tolong doakan amboy. Enggak perlu apa doa. Ibu enggak boleh minta doa ke mereka. Kalau mereka doakan itu adab menerima. Tapi kita enggak boleh menagih doa dari mereka. Karena kewajiban kita memberi, kewajiban kita mengucapkan harta kita, ibadah kita, kita yang wajib. Kenapa minta doa itu? Makanya bahasa Allah tidak ingin, bukan tidak minta. Baca di surat Al-Insan 9 tadi. La nuridu, kami tidak ingin. Kalau ingin masih di sini. Kalau minta dari sini. Ingin pun tidak, apalagi minta. Mereka tak pernah ingin dibalas. Kalau ibu lah minta doa, minta dibalik tu. Ibu nak selamat nanti di akhirat. Tak jadi dilindungi Allah nanti. Tak perlu ibu kasih bantuan ke panti asuhan. Tolong doakan amboyo, anak-anak, keluarga supaya sehat. Tak perlu ibu minta doa tu ke mereka. Oh ibu, terima kasih. Nanti malam kami doakan ibu. Ya mereka, serahkanlah. Tapi jadi tagih doa mereka. Ya, memang Allah ajarkan adab ini penerima ini. Kalau ada orang memberi sesuatu, doakan. Itu makanya kata Nabi, kalau ada orang berbuat baik kepadamu, iza sana'a ahadukum ma'rufan, kalau ada orang berbuat baik kepadamu, fakafi'uh, balaslah kebaikan dia. Ibu kalau diagi orang makanan kue di tetangga, balik kue tu, jangan piring kosong sama dia. Ibu kok lampik piring kosong, kampik-ampiknya kosong lagi. Kamu lah tu. Ganti. Iyalah. Taruang boleh, kantang boleh, terserah lah pun ibu ganti. Tapi balik je tak dibalik. Dia ndak ada pembaliknya Ustaz. Baru pelaku yang kedua, fad'ulah. Doakan mereka. Bu, piring ibu lampik kosong. Sagan nampu ndak ada pembalik yang boleh. Nampu doakan ibu lapang rezeki ibu tarui. Kan dapat yang boleh itu. Kan itu awak ibu doa. Kan lapangnya dapat dari itu. Amin Allah. Alhamdulillah lah. Tapi itu ini adab yang menerima. Ibu jangan pernah menagih doa lagi itu. Sering saya dengar itu ibu-ibu kalau ngasih bantuan doakan ambo ya. Apa ibu minta pula itu? Tidak ada gunanya itu. Ibu lah minta pahala nama itu, lah minta balasan nama itu. La nuridu minkum jazaan. Kami tidak ingin balasan. Wala syukuran. Terima kasih pun tidak lagi balasan. Begitu ya. Tolong ibu, mulai hari ini jangan tagih-tagih lagi itu. Doa dan balasan dari orang itu. Kalau mereka mendoakan, jangan pula ditagah. Tidak usah lah Pak doakan. Tidak usah, biar aja lah. Itu adabnya itu. Doakan. Kenapa Allah suruh kita mendoakan orang yang memberi tadi? Kata Allah, karena doamu itu sakanun lahum, akan menjadikan hati jiwanya tenang. Ini hebatnya doa kalau orang, ibu kalau memberi ke orang, didoakan, ibu tenang hidup ibu sampai mati. Itu hebatnya kita memberi itu. Ibu kalau memberi, ibu traktir orang makan. Itu doakan ibu. Bu, mudah-mudahan ibu lapang rezeki. Itu doakan.
Maka doa orang yang kita beri itu, kata Allah, menenangkan hidup kita. Itu makanya penting mendoakan orang itu. Tapi jangan ditagih. Kalau didoakannya, tenang hati kita. Tidak didoakan pun tenang juga. Ibu kalau memberi, dipastikan hati ibu tenang. Iya. Kenapa memberi hati tenang? Karena pemberian itu menghapus dosa tadi kan. Tutahiruhum wa tuzakkihim kan. Kan pemberian tadi mensucikan kita dari dosa. Dosa itu membuat kita gelisah. Al-ismu mahaka fi sadri, kata Nabi, dosa itu membuat hatimu tidak tenang. Makanya ibu kalau rajin bersedekah, tenang hati itu. Itu makanya kata Nabi, kalau kau sakit, bersedekahlah. Kan ibu kalau sakit, tandu aduh, kikir di hati ibu mungkin. Ibu kalau cok sakit, sedekahlah tuh. Ini ada simpili ibu selama itu. Iyalah. Karena penyakit kau dari perasaan tidak tenang. Nah, kalau tenang, sedekah. Yakin ibu, sedekah tenang tuh. Orang kalau rajin bersedekah, ibu, hidupnya tenang ibu. Tidak sakit kasus orang-orang yang saya lihat begitu ibu. Tenang. Orang yang simpili itu, nu came takut. Makanya orang simpili itu ibu, baik pulang kampung takut apa rumah tinggal. Itu. Tinggal auto di luarnya takut, tak kusuk dengan pengajian ibu. Auto di luar tekanan, bukan orang rese itu. Orang kikir begitu tuh, takut came. Ya tuh. Tak ada bahagia. Bu, lihat Tuan Krep. Di sponsor itu Tuan Krep. Tuan Krep itu, Bu, tak ada bahagia hidup ini. Tuan Krep punya kayu, Ibu. Punya restoran namanya Kredivetti. Tapi itu simpili, Ibu. Simpili. Karena ada si plankton mencilok resep. Si plankton mencilok resep. Dia simpili. Karena si plankton kan buka restoran puluh, namanya Cambaket. Itu. Ya ampun, anak aku ketika ibu. Aku mengawalnya anak aku menonton. Anak aku berkawannya menonton ibu. Dulu, soalnya lulun sibuk ada kini. Jadi anak aku kalau nonton kartun buat nonton tuh mah. Kalau itu yang salah betul kah? Selain itu SpongeBob tuh, lah ya, Ipin lah. Ya kan, ada apa SpongeBob itu episode-nya apa yang mau dibawa? Apa namanya? Jadi si Krab ini hidupnya udah tenang lah, Bu. Lalu dah amu plankton ke mencilok resep tiap malam. Kalau mau bagi lah resep tu si plankton tu, angkat ambil ruang makan ton. Ya, Lalu nya lama tu, Pak. Karena orang simpili ku hidupnya tidak tenang, tidak sakan. Orang kalau rajin memberi hidupnya sakan, tenang, sakinah hidupnya. Itu Tuan Krab. Ya, tu. Jadi orang fikir itu payah hidupnya dulu. Sama seperti Ma'il. Upin itu Ma'il itu sajam. Ma'il itu Bu, 2 singgi panjang sih Bu. Pokoknya 2 singgi dia tadi. Singgonya tak mau sedekah dia Bu. Jadi si Ma'il itu Bu asal bawa bekal ke sekolahnya kan TK Bu tuh, Ma'il. Bawa ayam 3 potong. Masa potongnya makan Ibu, yang 2 potong 3 singgi tuh. 2 singgi tuh. Sehingga dia jagai makanya tadi itu Ibu. Orang kikir begitu kan. Ada apa-apa kok saking simpilinya ke orang rumah. Tinggal dompet di rumah, sasa angok cari dompet tuh. Padahal isi rumah Pak, dia simpili. Iya, sasa angok cari dompet tuh. Tapi kejanji di orang rumah. Simpili namanya. Itu makanya tujuan zakat, sedekah, sakan. Apalagi doa orang tuh menenangkan kita ibu kalau kasih makan ke anak yatim, kasih beras ke anak yatim. Lalu anak yatim sekian ratus orang mendoakan kita. Masya Allah ketenangan hidup kita tuh. Itu maka Allah suruh kita yang menerima pemberian itu doakan mereka kata Allah. Kenapa? Karena doamu itu sakanul lahum akan menenangkan hati dan kehidupan mereka. Ya, memang begitulah adabnya kalau kita menerima pemberian. Jadi ibu kalau tidak bisa membalas pemberian orang itu, doakan dia, doakan. Ya, apalagi doanya itu khusus ibu selipkan dalam ibadah ibu. Kan ada orang-orang tertentu yang memang baiknya kawat, masya Allah.
Ibu selipkan doa khusus ini. Setiap salat, ya Allah, Bapak itu baik, sangat pemberi, suka menolong. Tolong ampuni dosanya. Masya Allah, tenang hatinya. Ya, doa orang-orang yang kita beri itu. Nah, maka orang sendiri, tidak ada orang mendoakan awak tu. Terjadi sesuatu di rumah asai. Tak ada doa baik. Saya ada gigi, itu lah. Nah, itu ya, terakhir. Kata Allah, karena begini, ini kenapa hidup orang suka memberi itu tenang. Bapak Ibu kalau baca surat Muhammad 37, surat Muhammad 47, ayat 37 ya. Kata Allah, yas'alkumuha wa yuhfikum tabakhalu wa yukhrij adghanakum. Kata Allah, kalau kamu kikir, tak mau berbagi, akan banyak orang-orang yang dengki dan akan menghancurkan kau. Itu konsekuensi kikir. Konsekuensi kikir, kata Allah, akan banyak orang-orang yang dengki dengan kita. So, kalau kamu tidak mau memberi, banyak orang-orang yang akan dengki. Banyak orang yang ingin kehancuran kita. Doa mereka tuh buruk kawak sadut. Kalau kita kikir. Nah, kalau kita rajin memberi sedekah, zakat, itu tidak ada orang benci dengan kita tuh. Saya tidak pernah mendengar ada orang bicara itu. Dan jajuk dan diapa. Itu berarti, ini suku baragi. Aduh. Tak ada. Suami tidak pada dibenci isi itu. Dan suami ini kok maklir dan jajuk. Ini banyak-banyak dan lagi titik. Yang ada dan suami dan kau mandi dan sempili cari yang mana artinya banyak. Tidak pernah orang suka memberi dibenci itu. Kata Allah, yang kikir akan dibenci. Cuma orang kikir hidupnya tenangnya tapi tidak ambil orang. Tapi kalau dia pemberi, harta dia tertinggal pun tidak diambil orang. Orang kalau rajin memberi, Ibu, hartanya tercecer di sana, tidak akan diambil orang, dikembalikan ke dia tuh. Karena orang mencintai dia. Tapi kalau dia kikir, akan muncul orang-orang dengki kepadanya. Yang akan mencelakakan hartanya. Nah, itu kenapa orang kikir hidupnya tidak tenang, musuhnya banyak. Pembencinya banyak orang kikir. Nah, kata Allah di ayat yang ke-104-nya, Allah sebutkan tentang taubat di situ ya. Sesungguhnya Allah, dialah yang menerima taubat hambanya. Apa maknanya itu, Ibu? Zakat Ibu, sedekah Ibu, itu secara otomatis tobat Ibu. Ibu kan ambil harta orang. Atau masuk harta haram, kata harta Ibu. Dengan membayar zakat itu, otomatis Ibu dihitung taubat. Itu makanya di ayat 104 itu Allah sebutkan, dialah Allah yaqbalut taubah. Dialah yang menerima taubat. Kenapa? Karena Ibu berbayar zakat itu otomatis taubat. Karena Ibu tanpa sadar kadang sengaja tak sengaja harta banyak masuk ke harta kita yang tidak benar, yang tidak halal, taubatnya zakat. Nah, itu kenapa setelah kita memberi itu hati kita terasa tenang. Kenapa? Karena dosa kita sudah diampuni otomatis ketika kita berzakat bersedekah. Itu maka Bapak Ibu, sedekah itu jangan tunggu setahun. Walaupun zakat itu haul. Wajibnya setelah setahun. Tapi Ibu jangan tunggu dulu haul. Karena kita butuh pengampunan setiap hari, setiap saat. Makanya ada hadis sahih. Mamin sabah. Tidak ada satu subuh pun yang datang. Illa nazala al-malaikan. Kecuali setiap subuh turun 2 malaikat. Untuk apa malaikat yang turun yang 2 nih? Waqala ahaduhuma. Yang satu berkata, apa kata yang satu malaikat itu? Allahumma a'ti munfikan khalafan. Ya Tuhan, ampuni dosa orang yang bersedekah di waktu subuh. Ganti hartanya dengan berlipat-lipat. Yang lain berkata, waqala al-akhar. Malaikat yang satu berkata, apa katanya? Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, hancurkan harta orang yang kikir di pagi ini. Hadis sahih. Ya. Makanya setiap subuh itu memang kita disuruh bersedekah. Walaupun hanya 2.000.
Makanya ibu-ibu setiap subuh ke masjid, bawa piti 2.000. Itu malaikat sedang mendoakan tuh di pagi itu. Setiap pagi malaikat turun 2 orang. Khusus mendoakan yang bersedekah dan yang tak bersedekah. Yang bersedekah didoakan, yang tak bersedekah doakan, kena 2 malaikat. Begitu tuh. Jadi tunggulah haul nih. Setiap hari bersedekah. Tak mungkin Bapak Ibu tak punya piti 2.000 sehari. Jadi bantu ibu-ibu kok. Tak patut ibu tak punya. Ya, jadi tas itu, kan? Masa ibu tak punya? Tas jutaan harganya. Ya, kan? Begitulah. Ya, karena kata Allah, sedekah, zakat, taubat otomatis. Taubat otomatis, penghapus dosa secara otomatis. Nah, sudah lewat jam 11 ibu ya. Ini ya kira-kira maksudnya ya surat At-Taubah 103 104. Kalau ada pertanyaan, ibu, bapak saya persilakan. Ibu yang di belakang dekat AC dulu, baru ibu yang di depan. Ya. Semua ASN itu diwajibkan mengeluarkan zakat dan gajinya. 12% pokok dan gajinya. Nah, kemudian ada juga dari penghasilan seperti tunjangan. Jadi ada 2 lapis yang dipotong dari tunjangan atau tunjangannya, kemudian dari gaji. Nah, apakah ASN tersebut tidak mengeluarkan zakat setahunnya dari gaji itu? Kenapa demikian? Karena jaminan itu tertentu waktunya, jumlahnya, dan bentuknya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah warisan orang tua. Karena orang tua itu punya meninggalkan warisan, apakah warisan dia itu boleh didaftarkan atau didaftarkan? Terima kasih. Baik, sama-sama. Yang pertama soal zakat profesi namanya. Sampai hari ini tidak ada kesepakatan ulama tentang wajib atau tidaknya. Itu ada perbedaan. Karena masing-masing punya dalil. Yang tidak mewajibkan bukan malas berzakat karena tidak jelas ketentuan. Begini, pegawai negeri dipotong per bulan setiap gajian 2,5%. Baik, kemana kias? Karena masa Nabi tidak ada. Kiasnya ke hasil pertanian setiap kali panen. Begitu kan? Setiap gajian, berarti kan setiap panen. Kalau hasil pertanian sekali panen, 10% atau 5% kalau airnya diangkut. Pertanyaannya, 2,5%? Tidak mencukupi zakat. Harus 10% kalau itu kiasnya ke hasil pertanian. Mau tidak pegawai dipotong 10%? Tidak. Heboh nanti. Oh, emas Ustaz, 2,5% emas. Baik, kalau emas ada haul, dihitung tahun, mengendap dak harta gajinya ini senilai 85 gram emas di akhir tahun. Oh, enggak usah Nabi untuk kebutuhan anak, kebutuhan rumah. Berarti tidak wajib zakat Nabi mah. Ya yang tersimpan tadi. Nah, disitulah agak rancunya. Tapi saya begini. Ibu tetap dipotong 2,5%. Tidak apa-apa, ibu catat. Berapa gaji ibu, apa yang sudah dipotong, catat. Nanti ibu hitung haul, kan harta ibu bukan hanya uang. Ada ame, ada tanah, ada oto, ada rumah. Ibu kalkulasikan harta ibu semua, nanti dipotong yang sudah dikeluarkan itu. Iya. Karena pembayaran zakat boleh didahulukan sebelum haul. Tentu hadis Ibnu Abbas. Saya ada bantu mahasiswa per bulan. Ya, saya bantu mahasiswa per bulan. Tapi saya catat berapa per bulannya saya keluarkan. Nanti saya Ramadan menghitung zakat. Misalnya zakat saya itu 10 juta yang saya bantu. Kemarin sudah 5 juta, 6 juta. Nanti 4 juta lagi. Gitu. Oh, gaji saya sudah dipotong pula. Keluarkan. Tapi tetap harta kita dihitungnya haul. Tahun. Tergantung ibu hitungnya Ramadan ataupun terserah bulan apa ibu biasa-biasa menghitung harta. Baik-baiknya bulan Ramadan itu. Karena Ramadan itu kita
mensucikan diri kita dan seluruh harta kita. Ibu hitunglah. Jadi ibu cukup saya yang 2,5% tu tiap bulan, berapa ibu banyak? Hitung semua tu. Amih ibu barang, deposito ibu berapa? Hitung. Itu. Jadi saran saya, ibu catat saja per bulan dipotongnya berapa. Nanti ibu selisihkan dengan kewajiban ibu di haul di tahun. Sisanya bayar. Jadi sudah anggap didahulukan pembayarannya namanya. Gitu. Sebab ini perbedaan, tidak akan sepakat ulama tentang zakat profesi. Yang kedua, kalau warisan, itu tidak ada zakat. Zakatnya kalau sudah dibagi, lalu si penerima mengendapkan harta setahun kemudian sampai senisab, baru wajib zakat. Zakat itu wajib setelah, gini, ada orang baru menjual rumah, ibu. Rumahnya tempati. Ngejual rumahku 2 miliar. Tidak ada zakatnya. Rumah-rumah ditempati mana zakatnya? Kecuali hasil penjualan rumah tadi ibu simpan dulu setahun kemudian baru kena zakat. Bukan waktu dijual tuh langsung ada zakat itu. Karena yang tadi ibu pakai rumah tuh, zakat tuh kalau tersimpan yakni zun. Hasil penjualan rumah yang 2M itu ibu simpan di deposito. Karena zakat ibu tuh tahun besok tuh. Ameh ibu, kini cukupnya baru 85 gram. Tak kini zakatnya tuh. Lah setahun kemudian lah tetap 85 baru kena zakat. Haul. Memang begitu. Oh tak cukup lah Ustaz, dipinjam di adik, di kakak. 370 lah, itu tak wajib zakat. Karena sebelum sampai haul, dia sudah tak milik kita lagi, tak berkurang. Dan dipinjam orang tak milik kita. Tapi jangan ibu mau yo musyawarah. Ikut pinjam ya bulan tu ya. Itu canggih, ganti ya namanya. Itu digosok Tuhannya sedikit. Apa gitu. Ibu silakan. Waalaikumsalam. Tadi dari penjelasan kita mengenai kata yang mobil itu kalau ini bisa digunakan untuk pengobatan bagaimana? Kalau itu apa namanya itu aset yang bukan simpanan, ibu punya auto apa namanya itu rental, 10 auto rental ibu, auto itu tidak dihitung zakat. Yang dikenakan zakat hasil rentalnya itu. Sama aja sawah tadi, sawah ibu tak tanggung lawenya loh. Tapi sawah itu digarap, karena zakat tidak sawah ibu? Taklah. Yang karena zakat hasil sawah. Ibu punya rumah kos, sarapi pintu. Masa nggak kayu ibu tuh mah? Rumah kos sudah karena zakat tuh ibu. Yang karena zakat hasilnya. Itu. Kecuali tadi rumah ibu beli memang untuk investasi. Karena zakat tuh. Tiap tahun. Karena itu enggak usaha, proses. Sama aja ladang sawah. Tadi sawah tuh enggak ada zakat sawah. Kecuali sawah dianggurkan, tanahnya menganggur, akan zakat. Karena itu investasi. Ya. Kalau digarap enggak. Makanya lahan tuh suruh garap diurang. Kalau enggak bisa menggarap-garap supaya kena zakat. Gini ibunya harapu Tuhan kok enggak boleh mati di tangan kita. Ame yang ibu simpan tuh maka wajib berzakat tuh, nyo mati harapu tuh tangan ibu. Nyo harapu ku gulirkan supaya banyak orang mengambil manfaat. Kalau ibu simpan mati harapu tuh. Maka udah zakat. Yang disimpan tuh kikir. Tidak mau orang tidak bisa orang dapat manfaat. Ini kikir namanya itu. Itu maka yang menyimpan tadi itu. Yang diancam digosok dengan setrika api nanti itu. Ya, ame itu, api itu deposito itu jadi basi saja itu. Dibakar dalam jahanam baru digosokkan ke badan. Itu tuh, jangan nyimpan-nyimpan. Itu tolong hitung-hitung lah di rumah tuh. Ya. Yang simpanan, yang pakaian pisahan tuh itu. Nah, yang pakaian karena itu. Memang begitulah. Jadi ya yang dipakai jadi usaha saya bu auto menggali pakai auto enggak. Auto enggak hasilnya. Hasil kecuali misalnya
ini mobil memang untuk ibu saya apoinya simpanan aja enggak ibu apa pakai. Ada orang kayo tuh ibu kan otonya beda-beda ibu. Pai barale ada lotonya, pai karajo ada lotonya, kalau kota ada lotonya, pai jalan-jalan sore ada lotonya. Yang itu terus karena ada orang kecuali yang dipakai kebutuhan. Investasi. Tidak ada orang kaya pakai koleksi mobil mewah. Karena itu ibu. Zakat tuh. Kalau tidak kebutuhan, gaya namun itu simpanan cuma. Begitu. Ya, yang pakai enggak. Termasuk tas-tas rancak ibu itu kan zakat. Karena ada orang memberi tas rancak untuk investasi ibu. Ya. Ibu membeli tas doa. Ia untuk kamu pakai, saya pakai dengan zakat. Tapi ada orang memberi tas rancak untuk disimpan ibu. Ada itu orang-orang kaya ibu. Itu investasi tas mewah ibu. Ya jual, karena zakat ibu. Ya saya kira kalau ibu pakai mau deko dan kena zakat. Lagian kau udah sampai sini sab berapa yang tas itu. Ya kalau yang tas mewah itu ada yang 100 juta begitu ibu. Ada yang 20 juta begitu, ada 30 juta begitu. Iyalah. Dan itu bisa diketahui dari cara membawa itu. Kalau tas rancak tuh enggak begitu. Kalau tas-tas itu kan melelu kadang sih. Kita sampai 50, melelu kadang jadi tadi lah. Branded nama itu. Ada. Silakan Pak. Ya. Sedekah. Kalau dia nak mampu berutang, jadikan sedekah. Oh iya. Ya. Misalnya nggak utang 50 juta. Zakat awak cuma 10 jutanya. Tiap tahun dapat potong tuh. Tahun ini 10, jadi sampai 10 leh. Tahun besok 10 leh. Berarti 5 tahun tuh. Bisa? Boleh, Pak. Kalau dia kesulitan. Kalau dia sulit, Paknya kayu apa tagih dari. Tidak bisa jadi zakat dan sedekah bunyi. Ya kalau zakat jadi penerimanya fuqara, masakin, amilin, mu'allaf, warimin, riqab, sabilillah, ibn sabilillah gitu. Dia tidak masuk kategori yang 8 itu, Pak. Sedekah boleh. Kalau zakat tidak boleh ke dia. Karena dia mampu. Cuma dia sulit bayar utang. Sulit. Bukan kesulitan. Sulit. Awak ini seringnya sebentar. Yang situ itu tidak bisa jadi zakat tuh Pak. Tapi kalau statusnya memang dia fakir atau miskin, memang tidak mampu dia kena miskinnya, sudah tadi kena zakat saja. Boleh. Gitu. Silakan Ibu. Zakat harta anak yatim. Ya. Tidak maksudnya harta itu ya dihitung nilai rumah, nilai tanah setiap tahun. Iyalah. Dihitung berapa nilai rumah, berapa nilai tanah, sampai tidak senilai 85 gram emas. Sampai bayarlah 2,5% berapa totalnya. Coba cara kan ada konsultan, tapi sekarang mah tidak susah. Datang konsultan Pak, bara kok kini dijual rumah kok tanah kok sekian lah, bayar. Tiap tahun. Nah siapa yang bayar zakatnya tuh wali ya? Walinya lagi. Walinya tanggung jawab. Karena apapun kewajiban yang terkait dengan anak yatim, itu tanggung jawab wali namanya. Dia tidak tahu, dia tidak punya akal. Yang berdosa walinya nanti kalau tidak berikan zakat. Dia tidak berdosa itu. Cuma ada kewajiban memberikan zakat, walinya yang menguruskan zakatnya. Kalau tidak, ya wali yang berdosa, kenapa tidak diberikan? Itu makanya diperdagangkan harta anak yatim itu, dengan itulah zakat diberikan. Dengan buah harta itu. Bukan dengan pokok harta itu. Kalau pokok harta berkurang nanti kan. Nah, itu tidak boleh. Makanya ibu pernah saya katakan tuh, kalau ibu suami ibu mati, anak ibu kecil-kecil, itu harta itu dibagi ibu. Pisah mana harta ibu, mana harta anak ibu. Tidak bisa ibu pakai ibu utamakan harta anak yatim, dosa besar.
Iya. Yang harta dia tu tak bisa disentuh sampai dia dewasa. Lah kadang-kadang besok lah dewasa, kita nak kau harap tua kalian kuah. Ayah kalian ambil lah bagilah. Lu kecil anak ibu, mah harap tua kami kon tu amah tu lu je. Tiba. Tapi lah kadangnya. Yang ketik-ketik kau harap tu amah se. Iyo banyak takui dia tu caknya. Iyalah. Lah kadang ni saya fikir ada salah. Lagi makanya ibu berpisah harap ibu jorat tu anak yatim tu. Ibu kalau anak ibu ketik-ketik anak yatim, berarti ibu kan janda muda namanya. Kalau janda muda, ibu banyak yang keratang ni tu mah. Ni ibu kalau janda, glowing pak. Itu penyakit ibu itu. Ni ibu ketika punya suami negara BTB-nya pak. Saya kalau punya suami dah ada lah tu pak. Baju dah terkasiat cabai tu hari itu. Jadi janda lah pak. Yo banyak glowing, kinclong, lek. Beko dapat suami baru di ibunya boleh salehnya, boleh mengharapi juara tuan anak yatim. Kena apa? Nyelambut juara tuan anak yatim satunya. Ibu dosa dengan suami ibu tu. Karena harta anak yatim tidak boleh diganggu. Maka pernah saya jelaskan dalam pembahasan tentang harta anak yatim itu, hartanya itu dipisah. Kalau kita kasihkan ke walinya, harta ibu aja. Jadi kalau ibu begini, itu ampun, maaf berlanjut. Ibu kan punya wali pula. Wali ibu tu ayah ibu dan saudara laki-laki ibu. Ibu kalau nak bekerja, yang tanggung jawab siapa? Ayah ibu, saudara laki-laki ibu. Anak yatim tadi siapa? Anak ibu siapa tanggung jawab? Walinya pula. Kakeknya atau saudara bapaknya. Taruhlah begini. Ibu tinggal jual anak ibu di rumah itu. Nah, yang belanjo ibu dari wali ibu. Yang belanjo anak dari walinya. Begitu aturannya tuh. Kalau ibu menikah dengan suami baru, ibu suami baru tuh wajib ibu ikuti kemanapun dia pergi. Kalau ibu diajaknya pergi jauh, misalnya tinggal anak-anak ibu, tidak ada masalah. Anak ibu dengan walinya. Ibu tidak berdosa meninggalkan anak ibu. Karena ibu tidak punya anak. Yang punya anak, yang punya benih. Yang punya benih kami. Itu makanya fulan bin fulan, bukan bin fulana. Karena ibu tidak punya benih, ibu punya lahan saja. Tanaman milik yang punya benih. Itu makanya kalau ibu misalnya bekerja sama dengan orang menggarap lahan, misalnya sawah. Siapa yang wajib zakat? Yang punya benih, bukan yang punya lahan. Kalau benih dari ibu yang punya lahan, ibu wajib zakat. Tanaman ibu nama itu. Walaupun nyong digarap orang. Iya. Begitu tuh, yang punya benih. Itu yang wajib zakat. Anak begitu pula. Urusan anak kalau masih suami ibu, tidak ada dengan ibu, dengan walinya. Dia punya benih. Urusan ibu, suami baru. Padahal ibu, ya suami baru kan kamari. Tidak berdosa meninggal anak ibu. Sama, cara hidup pun ibu, cara hidup nih. Baca duit, anak ketik-ketik cari duit. Ibu campak saya anak ibu tu kapaknya tu. Kau anak udah ya? Iyalah. Ya tega tu lain soal, tu perasaan tu. Kalau hukum tak begitu. Ada yang kau nikah lah ya. Udah urusan anak kau lah ya. Tak ada berdosa ibu tu. Yang tak ya ibu berdosa kalau 2 tahun ibu tak mau menyusukannya baru berdosa. Itu pun kalau masih status istri. Kalau ibu dah diceraikan suami begini, saya menceraikan istri saya sedang hamil tua, saya ceraikan dia. Besok pagi lahir anak saya. Itu istri saya tidak ada kewajiban menyusukan anak saya. Karena tidak ada urusan lagi dengan istri saya, anak urusan saya lagi. Dan dia boleh menikah karena iddahnya sudah habis. Karena wanita hamil iddahnya habis ketika sudah melahirkan, dia boleh menikah hari itu, hari melahirkan itu. Bawalah sama suaminya, ya bergaul nanti lah setelah suci. Tapi kalau ambo minta tolong, kau anak udah caknya, istri ambo. Tolonglah susun anak waktu. Banyak kamu nyusu, kecil istri ambo, para sebulan. Dia jali-jali ibu profesional tuh, para sebulan. Para minta 5 juta. Taluk, ya. Nak taluk mahal mana, aku dah cari orang lain. Tak ada berdosa ibu lah. Tak ada dosa ibu lah. Ibu selama-lama jadi manusia, ibu pula. Ya mana lah. Kami tanggung jawab satu ikut tu mah. Anak tanggungan kami, ibu tanggungan kami, belanja tanggungan kami. Itu. Ibu melahirkan aja hanya hamil, melahirkan nyusu 2 tahun lah selesai. Cuman ibu kedik pak ibu banyak kan anak mati suami, anak dirawat gawat tapi awak mencari belanja sampai juga kadang-kadang kan itu. Itu ibu berbuat baik nama tu nanti kewajiban itu. Ya, kewajiban walinya lah. Begitulah. Begitulah dulu Bapak Ibu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya.
Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.